John yang diambil. Oke, kita senang ya mendengar pengakuan jujur juga dari Pak Rikuwanto. Apa adanya Mas. Tapi balik ke Mas Johan. Mas Johan kan Pak Presiden juga sampai bingung waktu itu kan. Kenapa harganya sekian? Pak Presiden juga sampai terima infonya tuh salah begitu, Mas Johan. Ya, jadi saya ingin meluruskan yang barusan ini. Oke. Ya. Jadi yang Anda state itu berdasarkan apa yang Anda baca kan. Oke. Presiden tidak pernah mempertanyakan kenaikan PNBP. Setelah saya telusuri, ternyata itu dari statementnya Menko Perekonomian yang kemudian dijadikan judul. Oke. Dalam statementnya Menko Perekonomian di batang tubuh berita itu tidak ada satupun statement yang menyebut Presiden mempertanyakan kenaikan PNBP. Oke. Saya ikut dalam rapat kabinet paripurna di Bogor. Oke. Tidak satupun Presiden menstate soal itu. Jadi Presiden setuju gitu ya Mas Johan? Bukan. Saya ingin ini juga gambaran yang dari yang Balkis tanya tadi. Itu yang terekam di Balkis kan Presiden mempertanyakan kan. Kemudian hari Sabtu kemarin Pak Darmin itu meluruskan itu. Oke. Toh tetap aja Anda juga masih berpikiran Presiden mempertanyakan, padahal tidak. Saya berkali-kali kemarin di TV One ya, karena sambungannya tidak jelas, jadi seolah-olah saya tidak bisa karena delay 10 detik katanya. Ini mumpung di sini saya jelaskan. Tidak pernah Presiden, itu berkali-kali saya sampaikan juga di radio, tapi kan tetap aja di mindset bahkan di presenter sekelas Balkis pun juga mengatakan bahwa ini gini loh. Apa ada sesuatu yang kemudian cara menyampaikan tidak pas, yang diakui oleh Pak Rikuwanto, koordinasi kurang, kemudian ada peran medsos ya, yang kita sebut ada haters, ada lovers juga kan kalau ke Pak Jokowi. Nah haters ini memainkan itu, kemudian dibikinin pointers, Presiden mempertanyakan PP 60, 2016 yang ditandatangani sendiri. Berarti Presiden blunder. Padahal tidak pernah ada itu. Berarti itu harus dijelaskan dengan jelas-jelasnya bahwa memang Presiden itu menyetujui, menandatangani, mengetahui besaran angka pasti. Apa yang terjadi di PP 60 tahun. Artinya sama sekali tidak ada keberatan juga dari Presiden Joko Widodo ya. Tidak ada. Soal besaran angka dan juga kenaikan administrasi. Jadi ini yang mungkin kemarin selama beberapa hari, mungkin bahkan sepekan ya Mas Johan. Saya berkali-kali menjelaskan itu. Sempat disalahartikan sampai mungkin masyarakat juga sempat berpikir, oh Presiden kita saja sampai tidak tahu gitu. Tapi pada saat ini ya Mas Johan dengan menjelaskan. Lah ya untung di sini kamu nanya lagi kan. Padahal kemarin udah saya jelasin bahwa Presiden sama sekali ini loh. Ada framing yang ingin dibentuk oleh para haters itu, Pak Indan, bahwa Presiden kita ini blunder terus gitu, seolah-olah mau nandatangani PP 60 2016 yang ditandatangani dia sendiri gitu loh. Padahal tidak benar. Apakah Presiden firm? Apakah Presiden, mau ditandatangan kok. Bagus mendengar hal seperti ini. Kalau kemarin juga ikut dengan persepsi atau mungkin ya framing-framing kalau tadi Mas Johan bilang medsos, mainstream dan lain-lain, bahwa memang betul Presiden Jokowi ternyata memang tahu kok apa-apa saja yang terjadi di dalam kabinetnya. Artinya tidak ada yang tumpang tindih ini bagus dalam kabinet. Anda setuju nggak soal itu? Sesaat lagi ya. Tetap bersama kami. Elit-elit yang tampil untuk menjadi presiden pada waktu itu, dan seluruh rakyat mendukung Presiden Jokowi. Baik, kita kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Tadi penjelasan dari Mas Johan Budi ya, selaku jubir dari Presiden ya. Sebenarnya memang tadi Pak Rikuwanto, saya quote dari Pak Rikuwanto ya, ada memang masalah komunikasi, tapi paling tidak itu sudah dikelirkan selama beberapa hari kemarin ya Pak Rikuwanto ya. Psikologis tidak ada yang suka ya kenaikan harga itu, walaupun dia seorang orang kaya. Pasti akan bereaksi di situ. Artinya yang bisa ditangkap kalau kebijakan populis itu agak susah untuk angkat tangan begitu ya? Kalau kebijakan yang seperti itu biasanya agak menahan diri semua ya. Baik. Nah, tadi balik ke Mas Johan ya. Tadi Mas Johan menjelaskan ya tadi ya beberapa hal. Bagus ada tanggapan apa di situ? Ya, saya nilai ini pembenaran ya. Karena untuk ukuran lembaga negara yang hari ini kapasitas dan kapabilitasnya udah nggak. Intinya kan itu adalah suatu etalase yang orang itu bisa masuk dengan berbagai macam keahliannya. Dan untuk ukuran lembaga negara yang hari ini mengurus negara yang nggak main-main gitu lah, tapi masih kayak anak SMP, SMA yang ikut OSIS gitu ya, kemudian dia menyalahkan ada komunikasi yang salah di sini. Gitu. Ini mau disamakan atau enggak nih? Kalau nggak mau harusnya bukan itu alasannya.
Karena itu kalau Mbak baca atau kita semua baca laporan pertanggungjawaban anak OSIS gitu ya, itu pasti kekurangannya adalah kurangnya komunikasi. Itu anak SMP dan SMA udah bisa ngomong kayak gitu. Tapi ini ukuran lembaga negara masih membicarakan hal ini, kami rasa ya lucu banget. Dan ini dagelan apa lagi di negeri kita, kayak gitu. Jadi terkait pembenaran itu ataupun apa klarifikasi dari pemerintah terkait hal itu kita nggak bisa nerima, karena itu udah apa namanya ukuran lembaga negara. Gitu ya. Tapi saya juga mengomentari juga masalah aksi gitu ya. Saya ingin mengklarifikasi juga gitu ya. Kenapa hari ini publik melihat kok aksi mahasiswa itu cenderung apa namanya anarkis gitu ya, cenderung rusuh dan seterusnya. Ini perlu saya sampaikan bahwa hari ini mahasiswa kebingungan harus dengan cara apa lagi kita mengubah kebijakan. Gitu. Karena kita damai nggak didengerin. Kita ngomong cuman ketemu formalitas tapi nggak berubah juga kebijakannya. Hingga akhirnya mereka membuat pressure, membuat tekanan gitu kan, gimana caranya gitu pemegang kebijakan ini mengubah kebijakannya. Pun hari ini kita melihat tadi dijelaskan bahwa mahasiswa ini akan dibubarkan kalau dia melanggar undang-undang ketika aksi kayak gitu kan, misalnya melebihi jam yang ada terus melakukan dan lain sebagainya. Tapi ada sesuatu yang nggak adil di sini. Tadi saya sudah sampaikan datanya, hari ini pemerintah membuat kebijakan itu inkonstitusional, tidak sesuai undang-undang. Misalnya apa? Tadi saya bilang ya, jadi menaikkan BBM non subsidi itu ternyata itu apa namanya bertentangan dengan Undang-Undang 45. Ya, maksudnya menaikkan BBM melalui mekanisme pasar itu bertentangan dengan Undang-Undang 45 putusan MK. Ini kan makronya ya, yang ada garis bawahi ya. Tapi kalau secara kecil saja yang Anda rasakan seperti apa? Agar nanti fokus begitu ketika memajukan tuntutan. Ya, kita ngomong 3 tuntutan ini aja nih. Dari ketiga tuntutan ini inkonstitusional sebenarnya dan tidak ada semangat untuk memperjuangkan UUD 45 itu sendiri sebagai dasar hukum kita. Gitu kan. Tapi kok ketika mahasiswa menyuarakan gitu melanggar undang-undang kita dibubarkan, tapi ini pemerintah membuat kebijakan melanggar undang-undang didiemin gitu. Jadi kita akhirnya kreatif, mahasiswa ini kreatif. Gimana caranya kita bikin pressure, gimana caranya kita bikin apa ya sesuatu hal gitu, gimana pokoknya kebijakan ini berubah. Karena tadi bahasa rakyatnya ini sudah bergejolak di bawah gitu. Ada saluran lain Prof selain dari demo untuk tuntutan mahasiswa? Sebetulnya secara institusional konstitusional itu ada. Kita punya wakil rakyat. Itu dipilih dengan biaya yang sangat mahal itu. Pemilu itu. Jadi dan namanya sampai sekarang belum berubah, Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya itu mereka mendengar apa yang terjadi di lapangan dan juga menjadi pengawas dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Ini kan sesuatu yang niscaya dan kita berharap dari waktu ke waktu ada peningkatan kualitas itu, check and balance antara legislatif eksekutif itu. Tapi ya karena kita semua tahu juga bahwa terlalu banyak mungkin agenda-agenda para wakil rakyat itu sehingga mereka kurang peduli terhadap yang disebut nasib rakyat itu. Prof, kalau tadi bicara soal pressure yang bagus sebutkan ya, pressure ini akan bisa meningkat atau akan menguap saja kalau melihat apa yang terjadi? Iya, saya kira tergantung pada pertemuan antara ekspektasi tadi dengan akomodasi yang diberikan. Mungkin nggak ada? Ya, mungkin saja, tetapi ini kan harus dilihat juga bahwa secara rasional pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan itu. Sekali lagi harus sesuai dengan proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Balik ke rasionalitas, ke rasional tadi ya, mungkin bagus. Di sini kan Mas Johan mewakili presiden di sini ya. Yang mungkin bagus bisa sampaikan. Mas Johan saja belum bisa menerima apa sih sebenarnya kaitannya dengan tuntutannya bagus nih dengan kesengsaraan rakyat, itu yang harus dijelaskan begitu kan Mas Johan ya sebenarnya. Tadi berubah belakangan tadi kan. Jadi pemerintah ini inkonstitusional ya. Kemudian membuat gejolak. Saya amati tadi kan. Di awal tadi saya lihat di TV itu ada loh turunkan harga BBM. Nah, pertanyaan saya BBM kan itu kan non subsidi yang selama ini itu setiap minggu berubah itu tergantung dari harga pasar. Nah, kalau harga BBM non subsidi dibilang itu mensengsarakan rakyat, hubungannya apa gitu loh? Bahwa mahasiswa turun ke jalan mengkritisi pemerintah is good, harus, karena mahasiswa yang selama ini mahasiswa itulah yang menurut saya yang nggak pernah terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik. Dia murni. Tapi itu tadi yang pas gitu loh maksud saya ya. Jangan turunkan lagi harga BBM itu. Artinya kan gitu kan. Turunkan harga BBM non subsidi itu kan.
dibalik kan begitu. Karena itu menyengsarakan rakyat kecil, gitu. Banyak indikator-indikator ya. Yang seharusnya dilihat juga. Misalnya pertumbuhan ekonomi. Beberapa bulan yang lalu kalau Anda baca, ada survei tingkat kepuasan publik kepada saya tidak ngecap karena itu Anda ini lagi cek lagi ada beberapa survei termasuk oleh media ternama bahwa kepuasan publik yang publik itu kebanyakan adalah nelayan, petani, kemudian satu lagi apa lupa saya nelayan petani itu tinggi naik gitu loh kepada pemerintahan Presiden Jokowi JK. Posisi gitu. Pertumbuhan ekonomi 5,02 belum masuk target. Bukan soal target, Anda komparasinya dengan negara lain dong. Kita nomor 3 loh. Nih, tanya sama ini. Rasio Gini kita menurun sejak berapa ini lagi. Sekarang ada pengakuan hak atas tanah adat ya, hak ulayat. Zaman pemerintahan mana itu diakui? Baru zaman Presiden Jokowi ini. Ini kan nggak kelihatan. Yang banyak hal ya kalau jadi saya ngomong bisa. Jadi jangan jelek-jeleknya saja ya. Yang bagus-bagusnya juga harus diingat. Bahwa yang jelek dikritisi, saya setuju. Saya tidak mengatakan mahasiswa. Tapi yang pas tadi loh, tolong dijawab satu pertanyaan itu agak BBM. Prof. Sepakat dengan apa yang kita Mas? Ya, ada. Tadi yang saya katakan bahwa ada ekspektasi harapan yang meningkat secara revolusioner malah, ya kan. Jadi misalnya BBM. Iya, kalau definisi pemerintah BBM-nya subsidi non subsidi jelas, tapi di pasar lain. Ya, motor aja sekarang anti Pertamax. Nah itu persoalannya. Saya sebagai orang yang suka membeli itu, oh ya. Nah berarti target bahwa Pertamax itu tergantung pada harga pasar. Ini menyimpang dari harapan semula. Nah, bagaimana mengelola persoalan-persoalan harapan yang semakin meningkat ini di satu pihak masyarakat dengan kapasitas pemerintah. Nah, jadi menurut saya harus ada keterbukaan itu, komunikasi untuk menyampaikan persoalannya di sini. Sekarang ini kan tambah lagi dengan adanya medsos itu, ya, ada yang tadi disampaikan Mas Budi tentang haters, ya semuanya memang tidak ada bagusnya gitu kan. Iya, bagus dia. Bagus. Anda sempat menyebutkan kata reformasi. Reformasi ini artinya apa kalau untuk dimaknai di aksi besok? Secara KBBI itu perubahan tentang suatu sistem gitu ya. Kalau saya melihat gini, dari tadi kita muter dengan satu titik gitu ya, menyerang titik lemah terhadap apa-apa yang kita tuntut. Fokus kita 3, tapi kita juga nggak bisa. Artinya di daerah pun pasti punya isu daerah, saya yakin gitu kan. Jadi memang ini adalah hal yang hari ini dirasakan dan sifatnya kerakyatan. Kenapa hari ini kenaikan harga BBM non subsidi menjadi implikasi negatif bagi rakyat, yaitu mereka tidak mampu menjalankan roda perekonomian dengan baik. Kami menilai tadi bahwa hari ini kajian pemerintah untuk menaikkan hal tersebut itu hanya satu titik, yaitu ngomongnya adalah apakah harus pemerintah mensubsidi orang-orang yang mampu. Sementara tadi saksi langsung dari Jogja bilang gitu kan bahwa di Jogja saja yang masih ngomongnya Pulau Jawa. Kita belum bahas Maluku, kita belum bahas Bali Nusra, kita belum bahas Kalimantan, Papua, Sulawesi. Di Jogja saja subsidi. Makanya hari ini maksudnya Pertalite tadi ya, di Zaki ya, Nah, hari ini kita menggaungkan itu karena kita lihat gini. Dari 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi JK, kita melihat ada lah itu percobaan, tapi tetap kita kritisi 1 tahun. Kemarin 20 Oktober 2016 kita mengkritisi 2 tahun pemerintahan beliau gitu ya. Sebenarnya kalau mau dikaji lebih banyak lagi gitu ya. Dan kayaknya akan lebih luas daripada yang akan kita bahas. Contoh misalnya dominansi asing di negeri kita gitu kan. Contoh lagi misalnya distribusi kesejahteraan di negeri kita itu nggak tercapai gitu. Sementara kalau kita baca lagi media-media dulu menyebutkan janji-janji presiden kita kalau terpilih yaitu tidak menaikkan harga, itu sudah melanggar janjinya sendiri, menjilat ludahnya sendiri. Kayak gitu. Makanya hari ini kita mengazamkan diri pada diri kita bahwa cukup 2 tahun menjadi masa percobaan pemerintahan. Kayak gitu. Kemarin kita sudah silaturahim dengan Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan gitu. Kita bilang, Pak, Bapak menanggapinya seperti apa dan bagaimana kita untuk mampu menyelenggarakan sidang istimewa, kami bilang seperti itu. Jadi kalau kata beliau, ternyata hari ini MPR sendiri sudah dilemahkan secara sistemik kayak gitu ya. Artinya kalau menyelenggarakan sidang istimewa harus ada usulan dari DPR, disetujui oleh MK, kemudian baru diselenggarakan oleh MPR, dimusyawarahkan gitu ya. Cuman sekarang kita lihat di parlemen sendiri gitu ya, oposisinya ini nggak banyak. Gitu ya. Ini terlepas dari sistem-sistem politik yang kita sama-sama pahami sama-sama. Cuma jadi kita lihat, artinya yang mahasiswa punya beban berat untuk menjadi oposisi pemerintah maksudnya, quote unquote gitu ya. Betul, karena hari ini kita nggak bisa ngandalin parlemen. Sesaat lagi tetap bersama kami.
Pemberlakuannya sama atau tidak dengan yang kemarin-kemarin? Kalau bagi kepolisian, semua indikasi-indikasi unjuk rasa ataupun upaya unjuk rasa itu potensial untuk terjadi apa saja. Jadi titik dimanapun yang Bagus bilang tadi, itu kita seriusi. Kita akan siapkan perkuatan yang kita perkirakan akan ada berdampak. Dampaknya dampak maksimal yang kita perkirakan. Jadi sini kita tidak boleh underestimate. Jadi walaupun adik-adik kita itu ya ada yang baby face ya dan lain-lain ya, pada waktu tertentu itu ada pasti aktor-aktor yang memang mengagitasi, memprovokasi mereka untuk menjadi sesuatu. Ya, jadi kadang-kadang tidak harus pemikiran mereka setara-setara saja, tapi ada unsur-unsurnya yang masuk di situ. Jadi kita siapkan semuanya untuk sesuatu yang paling puncak daripada sebuah unjuk rasa. Makanya kita katakan tadi, kuncinya adalah patuhi undang-undang yang ada. Selama itu berjalan baik, mengikuti undang-undang, tentunya kan yang disampaikan suara nih. Unjuk rasa itu menyampaikan pendapat, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Apalagi sekarang media luar biasa, pasti diliput, pasti didengar. Sabang sampai Merauke pasti mengetahuinya, TV, radio segala macam. Jadi jangan takut untuk tidak diketahui dan didengar. Nah masalahnya apakah pendapatnya, keinginannya itu harus direalisasikan? Harus diwujudkan, harus dipaksakan, itu yang berbeda lagi, ya. Karena di undang-undang itu tidak boleh memaksakan kehendak, ya. Menyampaikan boleh. Nah, yang penting undang-undang itu tidak dilanggar, koridor itu tidak dilanggar, ya. Apabila adik-adik ini tidak berhasil dalam rangka menyampaikan keinginannya, atau artinya terwujud segera, tapi sudah didengar. Nah, kalau ingin terwujud, mekanismenya ada. Tadi Pak Indra bilang ada DPR, ada mekanisme, ada aturan yang mengharuskan ini harus melalui tahapan-tahapan ini sehingga harus menjadi ini. Dan itu diperjuangkan di gedung DPR. Nah di lapangan itu kan pemicu-pemicu saja. Bahwasanya sudah banyak masyarakat, termasuk ada di mahasiswa, inginnya begini. Coba dipikirkan, coba bicarakan. Sampai terwujud suatu hasil yang memang mudah-mudahan saja sesuai dengan harapan. Pak Ari, karena kalau dilihat, kalau memang benar ada 19 kota bersama nih, artinya mungkin adalah satu-satunya demo yang cukup yang paling banyak ya titiknya ya yang terjadi mungkin 19 kota secara bersamaan misalnya kalau memang terjadi. Tadi kita sempat lihat contohnya di Cirebon misalnya sempat ada pencegatan terhadap mobil BBM. Nah ini adakah unsur pidana yang akan terkena? Kadang-kala dalam sebuah aksi unjuk rasa itu bukan hanya menyampaikan pendapatnya yang dikemukakan, tapi aksinya. Aksinya kadang-kadang bagaimana itu bisa menarik perhatian orang. Bahkan kadang-kadang menyerempet bahaya. Seperti di Cirebon tadi kan, membakar ban, tapi menyetop mobil tangki. Kan patut diduga akan terjadi sesuatu. Nah, apakah ini diinginkan? Apakah memang ketidaktahuan? Nah, petugas aparat melihatnya sebagai potensial untuk terjadi sesuatu yang bermasalah. Jadi kalau tindakan hukum di situ ya sah-sah saja, wajar-wajar aja. Karena memang kita tugasnya menegakkan hukum, menciptakan harkam tipmas, ya, kemudian juga menjaga keselamatan, keamanan pihak-pihak yang ada di situ. Jadi bukan hanya yang unjuk rasa perlu dijaga, lingkungan juga dijaga, orang-orang lain juga harus dijaga. Baik, Mas Johan, kalau di 411, 212, 412, Pak Jokowi yang sudah ketemu sama banyak elit konsolidasi sana sini, gitu kan, tokoh-tokoh bangsa dan lain-lain. Nah, kalau mahasiswa gimana, Mas Johan? Ada nggak wadahnya untuk mahasiswa? Saya nggak tahu ya. Tapi kalau presiden ketemu dengan mahasiswa sering, beberapa kali. Kalau nggak salah di catatan saya itu pernah juga ketemu dengan mahasiswa ya, berdialog tetapi tidak dalam konteks demo di istana, kemudian tidak dalam konteks itu. Tapi pernah beberapa kali presiden bertemu dengan komponen mahasiswa. Mahasiswa ini kan tentu tidak satu ya. Tentu ada juga yang bisa berbeda pendapat dengan Mas Bagus ya. Tapi juga jangan klaim semua sama seperti suara saya. Kata siapa? Kalau suara sama kita lihat besok. Kalau membludak jutaan seperti 211 itu baru sama pikirannya gitu. Kalau tidak ya berarti ada yang nggak setuju dong dengan apa yang disampaikan. Jadi kuantitas bisa melihat juga ya, Mas? Ada ukuran itu. Ada ukuran, Tapi pada prinsipnya presiden itu menghargai Pak, pendapat masyarakat termasuk mahasiswa. Dan daya kritis mahasiswa itu harus. Kalau perlu setiap minggu demo. Kalau kalau setiap minggu, tapi tetap kata Pak Rikwanto tadi kan harus sesuai dengan aturan atau koridor aturan berlaku. Karena demo itu dilindungi oleh undang-undang, itu hak konstitusi itu tanya Pak
Prof. Indra, kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Saya senang ada mahasiswa demo mengkritisi apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang menurut mahasiswa itu mensengsarakan masyarakat. Cuman tadi itu pertanyaan saya, tadi itu yang agak misleading menurut saya, kok bahkan di Solo ada yang minta pemerintahan Jokowi JK ini diganti hanya gara-gara menaikkan BBM non subsidi. Ini kan nggak make sense ke pikiran saya yang awam ya, yang apa, bagaimana kaitannya BBM non subsidi, apalagi tadi dijelasin, Prof, loh, ya? motornya sekarang pakai Pertamax, loh, yang pakai Pertamax orang yang mampu, Pak. Jangan dijadikan legitimasi bahwa semua sekarang rakyat kecil pakai Pertamax. Loh, gunanya apa ada subsidi? Tahu nggak, pemakaian subsidi BBM itu lebih besar. Sampai 70% atau 80% pengguna BBM subsidi itu dibanding dengan BBM non subsidi. Data yang non subsidi itu ya? 18% atau 20%, saya lupa. Yang lebih banyak itu adalah pengguna yang disubsidi. Apa itu? Premium sama solar. Itu nggak naik gitu loh. Ya, sekali lagi saya apresiasi pada Mas Bagus, teruslah berjuang teman. Demolah kalau perlu setiap minggu mengkritisi apa yang yang dilakukan oleh pemerintah, karena itu tugasnya mahasiswa. Ketika semua komponen kata Bagus tadi sudah tidak bisa diharapkan, ya mahasiswa. Baik. Tapi yang pas gitu maksud saya. Kayak Pertamina ya, pasti pas gitu ya. Bagus, Mas Johan tadi mengatakan lihat juga besok gimana aksinya, 19 kota ini seperti apa kualitasnya dan kuantitasnya tadi dikatakan. Seperti apa, Bagus? Ya, kalau secara kuantitas terus terang saya sendiri nggak bisa prediksi, karena memang semenjak saya buka rilis seruan aksi dari hari Minggu itu, yang ngubungin saya tuh hampir 3.000 pesan ya, 3.000 pesan, dan saya nggak sanggup untuk balas satu-satu gitu ya, dan semuanya bertanya gimana mekanisme gabungnya gitu. Jadi, dan itu nggak saya respon. Jadi maksudnya terus terang saya kelelahan gitu untuk membalas kayak gitu kan. Jadi untuk kuantitas saya berikan kewenangan sepenuhnya di wilayah masing-masing seperti itu. Dan itu tadi Cirebon gitu ya. Itu sebenarnya nggak masuk dalam 19 kota yang termasuk yang bisa kita konsolidasikan. Jadi itu memang mereka inisiatif sendiri, mereka konfirmasi ke kami, ya gitu kan, mau menyelenggarakan aksi, tapi mungkin tanggalnya nggak sama, nggak masalah ya Mas, ya nggak apa-apa silakan, asal semangatnya sama. Gitu. Dan terus mungkin saya juga mengklarifikasi ya Pak Johan. Artinya kalau tadi Bapak menganggap mahasiswa hari ini punya pemahaman yang salah, saya juga menganggap Bapak memahami apa yang saya katakan juga salah. Artinya bukan keinginan mahasiswa untuk melaksanakan sidang istimewa bukan hanya karena kenaikan harga BBM saja, bukan. Tapi ini akumulasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah selama 2 tahun ini, hampir 3 tahun gitu ya. Dan terus terang ada momentum awal tahun, kado pahit ini, yang benar-benar ini isu kerakyatan, yang dirasakan langsung oleh rakyat gitu ya. Sifatnya bukan isu elitis kayak gitu. Jadi kita menganggap, oh ini udah benar-benar bercanda nih pemerintah nih, karena memang kami kira hanya isu elit, ternyata isu kerakyatan pun diobrak-abrik. Padahal waktu itu kita tahu betul ya, Pak Jokowi citranya luar biasa di media gitu kan, menggambarkan baiknya, apa maksudnya, begitu kerakyatannya beliau kayak gitu kan. Cuman hari ini saya juga berpikir Pak Jokowi ini begitu-begitu itu tidak ada. Sekarang itu bebas betul ya. Yang kedua, saya meluruskan, saya tidak menyalahkan mahasiswa loh. Satu kata pun nggak ada tadi dari saya, cuma ingin dijelaskan oleh Pak Agus ini apa kaitannya menaikkan BBM non subsidi dengan bukan, kamu nggak menjelaskan apa kenaikan BBM non subsidi dengan kepentingan rakyat itu loh. Belum menjelaskan. Tadi Bagus sudah menjelaskan beberapa tapi pasti persepsi orang akan berbeda ya. Ini kan karena masing-masing bukan ada di sepatunya masing-masing. Saya ingin ke Prof dulu, Prof. Sebagai kesimpulan terakhir ya Prof ya, melihat nanti aksi yang akan digelar di 19 kota, apa sih outputnya kalau memang saluran parlemen juga sudah tidak dipercaya lagi sama mahasiswa, terus mau kemana aspirasi ini masuk? Ya, ini membenarkan apa yang saya sering katakan. Kita ini nggak pernah naik kelas. Muter-muter di situ. Yang dicari adalah kekuasaan. Itu. Padahal kalau kita bicara demokrasi, memang kekuasaan itu penting, tapi kekuasaan untuk apa? Itu kan demokrasi, demos dan kratos itu kan. Jadi siapapun juga, elemen bangsa manapun juga, kalau kita berpikir konstitusional, maka kita harus menghargai aturan-aturan main yang memang berlaku di kita. Jadi kalau itu tidak dihargai, ya terus terang saja. Teringat saya pada pertanyaan seorang antropolog yang sangat melegenda dari Amerika, Clifford Gates.
Ya, what make Indonesian together now? Dibandingkan masa dulu. Zaman Soekarno, karena nasionalisme, ada upaya untuk menggalang kesadaran bangsa itu. Zaman Pak Harto, pembangunan, ya, sehingga Pak Harto jadi bapak pembangunan. Itu yang make together Indonesia. Tapi sesudah itu kita seolah-olah kehilangan roh untuk mempersatukan ini. Apalagi di era yang terus terang saja, yang sekarang ini terbuka. Ya kan? Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, tentu saja. Nah itu persoalannya. Tetapi gunanya negara, ya, jangan sampai negara itu kemudian dibenarkan untuk tidak melakukan apa-apa atau hanya sekedar penjaga malam. Ya, negara harus lebih dari itu aktif. Baik, Prof. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya, karena ada Brigjen Pol Rikwanto yang menjaga malam dan pagi kita ya, Pak. Terima kasih Mas Johan Budi, terima kasih juga Pak Rikwanto, terima kasih juga dengan Pak Indira Samego dan juga Bagus sudah bersama kami ya. Kita juga akan kembali setelah ini pemirsa dengan pidato perpisahan ya Barack Hussein Obama, Presiden ke-44 Amerika.